Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bapak Ibu sekalian jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama, tidak lupa kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang begitu banyak sehingga pada pagi hari ini kita termasuk orang yang man asbaha aminan fi sirbihi, orang yang aman dalam komunitasnya. Indahu qutu yaumihi, termasuk orang yang masih bisa makan, ya, baru sholat langsung dikasih roti. Nah, ini orang Palestina roti segini tuh berharga banget. Kemudian yang paling penting itu adalah terjaganya iman yang ada pada diri kita masing-masing. Siapa yang aman, bisa makan, dan nanti bisa bekerja, sesungguhnya dia telah diberikan dunia dan dunia seisinya. Kan dunia itu levelnya itu adalah bisa makan, ternyata bisa makan dan aman, ya. Tapi ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu kenikmatan iman dan kenikmatan Islam yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Jiwa boleh ditahan, fisik boleh terbatas, akan tetapi Allah memberikan banyak rukhsah kepada kita semuanya. Kalau seandainya fisiknya sudah nggak kuat. Pada kesempatan pagi hari ini, sebentar saya mau masang baterainya dulu. Ada colokan ya? Kita sudah sampai pada pembahasan yang terakhir, katanya tahiyat akhir ya, tasyahud akhir.
Sekarang kita akan membahas tentang masalah salam. Belum ya salam ya. Salam adalah rukun terakhir di dalam sholat. Miftahus sholati, kata Rasulullah SAW, kunci pembuka untuk sholat itu adalah at-tuhur, yaitu suci. Syarat sah sholat ya. Wa tahrimuha, dan yang bikin tidak boleh melakukan lagi apapun yaitu pintunya ya. Itu adalah takbiratul ihram. Wa tahliluha, yang pintu keluarnya itu adalah at-taslim, yaitu salam. Maka salam ini juga menjadi penentu keabsahan sholat seseorang, karena dia itu pintu terakhir, pintu di mana setelah salam boleh melakukan aktivitas yang lain. Oleh sebab itu, jamaah sekalian rahimahullah, Imam Nawawi mengatakan, wa ajma'al ulama'u, para ulama sepakat, alladzina yu'taddu bihim, yang ulama itu adalah ulama yang dihormati, ulama yang dipercaya ilmunya, ala annahu la yajibu illa taslimah wahidah, yang wajib itu adalah satu kali salam, artinya salam yang menghadap ke sebelah kanan ya. Assalamualaikum, lafalnya itu yang wajib. Adapun ditambah warahmatullah atau ditambah wabarakatuh ya, yang penting salam, walaupun belum menoleh tetapi sudah assalamualaikum ya sudah selesai. Menoleh itu hukumnya sunnah ya. Menoleh itu hukumnya adalah sunnah. Maka bagi yang mengatakan assalamu kemudian batal, maka seluruh sholatnya batal. Atau assalamu kurang kum saja, itu kalau batal ya sholatnya batal. Harus genap assalamualaikum, nggak boleh kurang dari assalamualaikum. Nanti kalau mau salam yang kedua, itu hukumnya adalah sunnah. Itu dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa perkara ini adalah perkara yang ijma', yang disepakati oleh kaum muslimin. Nah, salam dilakukan dengan menoleh ke kanan hingga pipi terlihat dari belakang. Kemudian menoleh ke kiri hingga pipi terlihat dari belakang. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, hatta yura bayadu khatti, sampai terlihat putihnya pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau salam itu agar kita, tapi sampai betul-betul pipinya dilihat dari belakang oleh orang di belakangnya. Di sini sampai terlihat putihnya pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi menjelaskan
Amma hukmus salam fahasiluhu anna salama ruknun min arkanis sholat. Hukum salam kesimpulannya adalah termasuk rukun sholat. La tasihhu illa bihi, tidak sah kecuali dengan salam. Wala yakumu ghairuhu maqamahu, tidak bisa diganti dengan apapun. Wa aqalluhu, yang paling minimal, ayyakula, orang yang sholat itu mengatakan assalamualaikum. Falau akhalla biharfin min hadhil ahruf lam yasihha salamuhu. Kalau masih ada yang kurang dari huruf assalamualaikum, maka tidak sah sholatnya, tidak sah salamnya. Yaitu tadi assalamu, kurang alaikum, sholatnya batal. Atau pakai dibuang alnya, salamun alaikum, tidak boleh. Atau diganti misalnya assalamu alaika, nah itu gak boleh. Karena apa? Kurang mem. Assalamualaikum, harus pakai jamak. Maka kenapa bagian saf yang paling utama itu adalah sebelah kanan imam. Ya, yang paling utama sebelah kanan imam di saf pertama. Usahakan kalau sebelah kanan masih kosong, jangan pilih untuk mengambil saf yang sebelah kanan. Jadi saf yang penuh dulu itu sebelah kanan imam, yang datang belakangan berarti kan menyempurnakan sebelah kiri, saf pertama. Saf kedua nanti begitu, sebelah kanan imam ke kanan, baru kemudian orang menyempurnakan sebelah kiri. Seperti itu. Sebelah kanan itu yang diwajibkan untuk dipenuhi terlebih dahulu, karena itu shaf yang paling afdol. Karena imam itu wajib memberi salam kepada orang sebelah kanannya dulu. Ada sebelah kiri itu hukumnya sunnah. Dibayangin, memang ini sangat luar biasa. Setiap hari kalau sholat jamaah, kita itu didoakan oleh imam dan makmum. Ya, imam dan makmum. Itu di dalam sebuah hadis bahwa salam itu memang mendoakan orang yang ada di sebelah kanan dan kiri. Tapi yang wajib itu yang kanan. Falau qala assalamu alayka au qala salami alayka au salamullahi alaikum au salamun alaikum. Ini diperinci oleh Imam Nawawi. Kalau ada yang mengatakan assalamu alayka, tidak sah. Salami alayka, tidak sah. Walaupun yang di sebelah kanannya atau sebelah kirinya itu satu orang. Kan K itu menunjukkan kamu yang satu orang. Oh, ini satu, sebelah kanannya, sebelah kirinya ada satu lagi. Kenapa harus kom gitu? Yaitu ketentuan di dalam syariat. Ya nggak bisa. Kalau kita belajar bahasa Arab dan yang belajar itu suka berdebat, ngapain saya kum kalian, yang ada sebelah kanan saya cuma satu orang. Akhirnya membaca assalamu alayka atau salami alayka itu tidak sah. Atau salamullahi alaikum atau salamun alaikum atau assalamu alaihim, tidak sah. Lam yajuzu bila khilaf. Imam Nawawi mengatakan
khilaf itu tidak ada yang khilaf bahwa itu adalah tidak boleh. Memang itu tidak boleh. Fa'in qala sahwan lam tabtul salatu. Kalau lupa, assalamu alaika lupa, itu enggak apa-apa. Tapi disuruh sujud sahwi oleh Imam Nawawi. Walakin yasjudu lis-sahwi, dia sujud sahwi. Wa tajibu i'adatus salam, dia wajib mengulang salamnya lagi. Assalamu alaika. Aduh, salah. Maka sujud sahwi dulu diulangi salamnya. Karena sujud sahwi di dalam mazhab Syafi'i itu dilakukan sebelum salam semuanya. Sangat mudah sekali kalau sujud sahwinya di dalam mazhab Syafi'i, yaitu dilakukan sebelum salam semuanya. Ya. Jadi kira-kira di sini ada yang pernah melakukan sujud sahwi baik sendiri maupun berjamaah? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu sebelum salam. Ya. Jadi sebelum salam Allahu Akbar sujud, baca doa sujud, Allahu Akbar bangkit, baca doa di antara dua sujud. Paling minimal itu pernah kita sampaikan, Rabbi firli menutup. Ada yang jumlahnya 5, Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzukni. Ada yang jumlahnya lebih dari itu. Kalau Imam Nawawi boleh menggabungkan, ada yang jumlahnya 8. Coba jenengan hitung sendiri berapa jenengan. Jenengan kira-kira berapa duduk doa di antara dua sujud. Ya. Coba jenengan hitung sendiri-sendiri. Berapa itu? 8. Jenengan yang 8 apa yang 5? Halo? 8 ya? Nah. Jadi paling pendek ya Rabbi firli itu di dalam riwayat. Kemudian sujud lagi, baca doa sujud, lalu bangkit lagi dan tidak usah baca tahiyat lagi, langsung salam. Di dalam mazhab Syafi'i duduknya itu sebelum salam itu tawarruk semua. Tawarruk itu kaki kiri ditaruh di bawah kaki kanan. Bokongnya semua di lantai. Jadi tawarruk. Kalau sebelum sujud sahwi maka iftirash. Jadi kalau jenengan tahiyat akhir kok rencananya mau sujud sahwi, itu duduknya iftirash seperti tahiyat pertama. Nanti jenengan sujud sahwi, sujud 1 kali, bangkit lagi, iftirash lagi, tambah 1 lagi karena sujud sahwi itu ada 2. Jadi di antara 2 sujud itu iftirash atau ik'a yang dibolehkan. Sudah tahu ya duduk ik'a ya. Itu menyatukan 2 kaki, duduk di atas 2 tumit kaki dengan ditekuk kakinya. Itu duduk ik'a yang dibolehkan.
Itu baru kemudian sujud lagi, ada dua, bangkit lagi, kemudian assalamualaikum, assalamualaikum. Seperti itu. Bisa dibayangin? Ya, bisa dibayangin ya. Ya. Wa in qalahu amdan batalat sholatu, jika sengaja assalamualaikum sengaja batal sholatnya, diulangi lagi. Atau karena yang jadi makmum itu cuman istrinya, ingin memberi hadiah dengan kata-kata assalamualaikum, kan perempuan itu ki kan? Assalamualaikum, kesejahteraan bagimu wahai istriku, maka itu juga tidak sah. Assalamualaikum, kata para ulama, kum itu karena juga ada para malaikat. Ini lafal yang tidak boleh diubah, ya, tidak boleh diubah. Illa fi qauli assalamu alaihim fa innahu la tabtul as-shalah, atau li'annahu la tubtil as-shalah, la tabtul as-shalah li'annahu du'a'un li ghaib. Wa in qala salamun alaikum bitanfin fa wajhan masyhuran. Secara umum inilah, jangan banyak melakukan inovasi di dalam masalah sholat ini. Bapak Ibu sekalian, salam ya, salam yang diajarkan di dalam sholat ini juga Rasulullah ajarkan di luar sholat. Salam ini juga merupakan salam penduduk surga. Setiap hari pasti antum didoakan. Seandainya masuk rumah dan tidak ada orang pun, maka jenengan salam. Ya. Fasallimu ala anfusikum. Jika kamu masuk ke rumah nggak ada orang, tetap salam. Tahiyatan mubarakatan thayyibah. Itu adalah salam yang penuh kebaikan dan penuh keberkahan. Jadi kebiasaan ya salam itu ya, dalam satu hari harusnya kita ini sering melakukannya. Sampai nanti di surga Allah juga memberi salam, salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam dari Rabb kamu yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi penting untuk membiasakan salam, terutama salam terhadap kaum mukminin, ya. Karena tidak boleh kita mengawali la tabda'u bi ahlil kitab bisalam. Jangan kamu memulai salam kepada ahlul kitab. Jika mereka mengatakan assalamualaikum, maka jawablah waalaikum saja. Karena salam ini adalah salam penduduk surga. Dan calon penduduk surga itu adalah yang bertauhid, yang masuk Islam. Selain itu tidak. Jadi itu ketentuannya. Kalau yang di depan kita itu ada Nasrani, ada selain Islam, kita ketika memberi salam berniat memberi salam kepada yang Muslim saja. Niatnya di dalam hati begitu. Nah, itu nanti tentang fikih salam atau memberi salam itu banyak sekali jamaah sekalian. Nah, kita membahas salam yang berkaitan
di dalam sholat ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, hal yang perlu diperhatikan sejak kita membicarakan rukun-rukun sholat, dipastikan bahwa rukun-rukun sholat yang kita lakukan itu betul-betul sah. Karena kalau kita ada satu rukun saja yang tidak sah, maka sholat kita juga tidak sah. Seandainya ada satu rukun yang ketinggalan, maka kita harus satu rukun saja ketinggalan dalam satu rakaat, maka kita harus menggantinya dengan satu rakaat sempurna. Misalnya ada satu rakaat itu sujudnya cuma sekali. Ketika kita ingat sudah di rakaat selanjutnya, misalnya kita sholat subuh, kita ingat bahwa sujud kita ternyata di rakaat pertama itu kurang satu, maka rakaat yang pertama tadi dianggap tidak ada. Menggantinya dengan apa? Pada saat kita di rakaat kedua, kita anggap kita di rakaat pertama lagi. Karena apa? Karena ada satu rukun yang tidak kita lakukan di rakaat yang pertama. Misalnya ingat, di rakaat pertama belum membaca Fatihah, ya sudah, berarti ketika kita pada rakaat yang kedua membaca Fatihah, ingat tadi belum baca Fatihah, maka rakaat kedua dianggap sebagai rakaat yang pertama. Dan nanti melakukan sujud sahwi. Kalau sujud sahwi di dalam mazhab Syafi'i dilakukan sebelum salam. Tetapi secara umum Rasulullah pernah melakukan sujud sahwi sesudah salam, pernah juga melakukan sujud sahwi sebelum salam. Imam Nawawi mengatakan begini, sujud sahwi sebelum salam dan sujud sahwi setelah salam bisa dilakukan, ya, seperti itu bisa, tetapi itu hanya masalah afdoliyah saja, masalah keutamaan. Supaya tidak lupa, mengapa mazhab Syafi'i melakukan sujud sahwi sebelum salam? Supaya tidak lupa. Karena kadang kita kalau sudah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, itu lupa, langsung pergi. Bayangin kalau kita itu langsung pergi keluar dari masjid. Itu nanti terkait dengan hukumnya lupa sujud sahwi itu bagaimana itu? Karena ada ulama mengatakan bahwa sujud sahwi itu hukumnya wajib. Kalau sudah sampai rumah dari masjid lupa sujud sahwi, maka itu nanti sholatnya perlu diulang kembali. Soalnya sujud sahwi ada yang mengatakan hukumnya itu adalah wajib. Tapi di dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya itu adalah sunnah. Kalau seandainya lupa sujud sahwi juga tidak apa-apa. Tetapi memang sujud sahwi itu kan fungsinya untuk targhiman lisyaitan, memberikan pelajaran bagi setan. Jadi targhib lisyaitan, memberikan pelajaran itu maksudnya apa? Betul-betul menampar setan karena sudah mengganggu di dalam sholat sehingga membuat lupa. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu tentang masalah sholat
kaifiat sholat kita sudah menyelesaikan. Jadi untuk selanjutnya saya buka pertanyaan. Silakan kalau ada yang bertanya tentang masalah sholat. Saya harap tidak lupa ya, karena kalau sudah pelajaran berlalu itu lupa lagi. Sholat itu duduk di dalam sholat itu ada 4 ya. Duduk di dalam sholat itu ada 4. Yang pertama itu adalah duduk di antara 2 sujud, hukumnya rukun. Yang kedua, duduk tasyahud awal itu adalah kewajiban sholat, dan kalau sengaja ditinggalkan itu tidak sah sholatnya kalau sengaja tidak tasyahud awal. Tapi kalau lupa bisa diganti dengan sujud sahwi. Yang ketiga adalah duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir itu hukumnya adalah rukun. Ya. Hukumnya adalah rukun. Kemudian yang keempat, duduk istirahat. Duduk istirahat hukumnya sunnah. Ya. Duduk istirahat itu adalah ketika jenengan baru mau bangkit ya, dari sujud sebelum berdiri, itu ada yang namanya duduk jalsatul istirahah, duduk istirahat. Ketentuannya bagaimana cara duduk masing-masing. Yang pertama, kalau duduk di antara 2 sujud itu kan rukun. Caranya bisa 2, duduk iftirash atau duduk ik'a yang dibolehkan. Duduk ik'a itu adalah duduk di atas tumit dengan jari-jari ditekuk ke arah kiblat. Itu cara duduk di antara 2 sujud. Kemudian tasyahud awal itu duduknya duduk iftirash. Ya, duduk iftirash. Kemudian kalau tasyahud akhir di dalam mazhab Syafi'i semuanya duduk tawarruk. Tasyahud akhir duduk tawarruk. Kemudian duduk yang keempat itu jalsatul istirahat, duduk istirahat sebelum berdiri. Yang sebentar banget itu duduknya duduk iftirash. Jadi di dalam salat ini ada 4 duduk ini. Ini masing-masing kaifiat hendaknya kita perhatikan caranya gitu. Wallahu taala alam. Oke. Ya. Oke. Kiranya kami pelajaran dari pertama tentang sholat dan sekarang sudah kalau boleh pelajaran itu kami bisa membagikan. Oh, ya. Karena kalau hanya ingat saja pasti lupa. Iya, lupa ya. Itu permohonan saya kalau boleh. Ya, ada PPT-nya lengkap. Ya. Iya. Terima kasih. Ya, jazakumullah khairan. Barakallah. Ada lagi? Ya, silakan.
Kalau apa? Pas apa? Saat sholat apa? Duduk di antara pas sahur akhir. Itu kalau kita di sini kebiasaan pakai tawaduk, sedangkan kebiasaan di sana pakai kursi. Apakah kita menyelesaikan duduk di kursi atau kita membawa kebiasaan kita di sini yang dari tawaduk? Terus yang kedua, saya pernah membaca itu ada kesalahan masalah sholat Idul Fitri itu imam tidak mengucapkan, tidak membaca langsung baca surat. Iya. Nah, bagaimana hukumnya bila terjadi seperti itu bagi makmum? Apakah makmum mengulang sholat karena sudah diingatkan imamnya setelah sholat, imamnya tidak mengakui bahwa jadi tetap menganggap saya sudah melakukan membaca. Yang pertama, dengan ditegur karena tawarruk, padahal sholat apa? Sholat subuh kayaknya, cuma 2. Sholat rawatib. Di dalam madzhab Ahmad itu memang kalau ada 1 tahiyat saja, seperti 2 rakaat atau 1 rakaat, itu baik sholat wajib maupun sholat sunnah itu pakai iftirash ya. Kalau di dalam madzhab Ahmad, bahwa walaupun tahiyat akhir karena cuma ada 1 tahiyat ya 2 rakaat atau 1 rakaat, baik sholat wajib maupun sunnah itu pakai iftirash ya. Kalau jenengan memakai tawarruk itu madzhabnya madzhab Syafi'i. Ditegur mah nggak apa-apa, bilang aja ana Syafi'i gitu. Saya madzhabnya Syafi'i, anta Hambali gitu. Abu Hambali. Dan ditegur itu biasanya memang yaitu orang yang beliau berpendapat lain gitu. Dan kebiasaan orang Arab itu kalau menegur ya langsung, nggak pakai dialog dulu. Makanya nanti saya sampaikan tentang bagaimana kita itu berinteraksi dengan ibadah sunnah atau berinteraksi dengan orang yang berbeda itu bagaimana sikap kita itu nanti kita belajar. Jangan suka kalau memang sama-sama kita itu punya pendapat itu tidak boleh tidak boleh kita mencela ya. Pendapat yang berbeda itu tidak boleh dicela selama mengikuti para ulama. Mengingatkan boleh, tetapi saya ini mengambil pendapat ini, kamu mendapat pendapat yang lain ya nggak apa-apa gitu. Nggak bisa ditegur. Ditegur kadang tegurannya itu sifatnya kayak yang apa yang menjadi pendapatnya itu paling benar, itu tidak bisa kayak gitu. Karena kita hidup di dunia yang berbeda. Saya juga pernah ditegur ketika menjadi imam di Sudan saat saya tidak membaca qunut setelah atau sebelum rukuk. Qunutnya orang Sudan itu kan sebelum rukuk karena pendapat madzhab Maliki. Jadi ketika selesai membaca surat-suratan, orang Sudan itu biasanya membaca qunut tapi tidak jahar, dilakukan sendiri-sendiri. Gitu. Diam sebelum
ruko. Diam dulu sebelum ruko. Terus ketika saya melakukan seperti itu, diam sebelum ruko, itu orang Sudan bilang mantap gitu. Dia kasih jempol gini. Kau anta maliki, kamu madhab maliki gitu. Ya kalau kita menjadi imam itu memang harus menjaga makmumnya. Ya. Dan bagi makmum menjaga imamnya gitu. Saling menjaga. Kalau menjadi imam maka jagalah makmumnya. Kalau menjadi makmum maka jagalah imamnya gitu. Jangan jadi makmum yang suka mempunyai pendapat sendiri dan kemudian memaksa orang lain untuk sesuai dengan dirinya. Ya boleh kayak gitu. Saling tepos liro gitu. Kalau jadi imam bagaimana, kalau jadi makmum bagaimana gitu. Sadar posisinya masing-masing. Ya, jangan sampai mengulang sholat gara-gara ada satu yang tidak sama dengan dirinya atau mencela gitu. Kemudian sudah yang kedua tadi apa? Kalau imamnya tidak membaca Al-Fatihah. Oh tadi ya. Memang yakin makmum imam nggak baca Fatihah, yakin semua. Lo imamnya kan nanya ke makmumnya. Aku tadi sudah baca Al-Fatihah enggak? Kan bisa nanya, enggak bisa dia bilang, aku sudah merasa kok. Enggak bisa. Lo saksinya lo, sak lapangan. Iya kan ya? Atau mungkin ada makmum yang enggak perhatian, mungkin ada loh Pak. Namanya pikiran kemana-mana. Allahu Akbar ini masih ingat aku mudik apa enggak sampai imamnya Fatihah apa enggak ya? Pak, tadi saya baca Fatihah enggak? Lupa dia. Ya karena dia tidak perhatikan gitu. Ya. Seandainya memang sepakat makmum bahwa imam tidak baca Fatihah, tinggal menyemarakan satu lagi dan sujud sahwi kan gampang. Ya, sujud sahwi itu ada di salat wajib dan ada di salat sunnah. Betul saya belum Fatihah. Iya, belum Fatihah. Ya sudah tinggal ayo tambah satu, bukan tambah satu. Yang tidak ada Fatihahnya kita lakukan cuma satu rakaat terus sebelum salam membaca apa atau melakukan apa sujud sahwi gitu kan gampang. Enggak perlu ada keributan gitu. Enggak perlu ulangi gitu enggak perlu. Tinggal tambah satu rakaat yang tidak ada Al-Fatihah diulangi lagi gitu. Ya tidak ada Al-Fatihah diulangi lagi. Berarti tinggal tambah satu yang tidak ada Fatihah. Mengikhlaskan. Oh, sama. Itu terjadi di sini kan? Oh, tempat lain di sini. Jadi tinggal imamnya itu harusnya nanya. Kayak Rasulullah kan nanya. Betul tak gitu. Ketika ada sahabat yang mengingatkan Rasulullah kurang sholatnya, kurang 2. Mosok toh, ya terus nanya, oh iya, berarti yang benar makmumnya bukan imamnya. Ketika subhanallah itu kan kadang bingung juga. Imam itu ketika ada yang baca subhanallah itu kadang juga bingung. Saya yang salah apanya ya? Ketika imam dalam kebingungan, biar dilanjutkan, tidak usah diserang dengan subhanallah terus. Ya. Bingung misalnya sudah baca surat-suratan selain Fatihah. Bingung dia, saya di subhanallah kenapa gitu.
Ya, kita nggak tahu loh, masalah orang kan banyak. Imam sebelum pergi mungkin ya diuring-uring istrinya mungkin sampai Al-Fatihah lupa gitu. Mungkin yang namanya masalah itu kan banyak. Nanti setelah salam baru dibicarakan. Yang kurang apanya? Kok kalian kok subhanallah? Kurang Al-Fatihah. Tanya, betul nggak? Betul kurang Al-Fatihah. Tinggal nambah satu aja. Satu rakaat sempurna sebagai gantinya. Terus sujud sahwi. Kan tidak masalah sebenarnya. Tidak ada yang namanya celah ketika lupa. Manusia itu memang lupa gitu. Nabi itu sholat 4 rakaat harusnya itu yang dilakukan cuma 2 terus salam. Apakah Nabi kemudian Nabi sholat kok lupa? Ya nggak bisa begitu. Karena manusiawi sifat yang ada pada manusia itu salah satunya adalah lupa begitu. Tidak ada hal yang perlu dirisaukan dalam masalah lupa. Ada lagi? Silakan Ibu. Hmm. Oh, kehilangan uang. Nah, hmm. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu hilang uangnya itu berapa keluarga? Di daerah sini. Oh. Nah, oke. Fenomena hilangnya uang. Yang tertuduh itu suaminya dulu. Jadi yang nyimpen ibu-ibu ya? Atau bapak-bapak juga? Hmm. Yang perlu dipastikan begini, sebelum kita menuding tuyul, yang perlu dipelajari itu adalah mungkin yang melakukan anggota keluarga sendiri. Walaupun jumlahnya banyak yang terjadi. Yang kedua, tuyul itu termasuk seandainya ada ya. Tuyul itu kok di Indonesia toh? Iya Pak.
Di negara lain nggak ada. Apakah karena jenengan ngasih status ada tuyul gitu, sehingga kemudian kita itu dikit-dikit yang disalahkan kalau masalah uang itu ya tuyul. Oke lah kalau memang itu jin gitu ya, itu jin. Rasulullah itu memerintahkan bahwa yang namanya setan itu sebenarnya aslinya itu tidak bisa membuka sesuatu yang tertutup. Gitu. Sesuatu yang tertutup itu harusnya tidak bisa diakses oleh tuyul manapun. Kalau misalnya itu kita tuduh tuyul. Baca bismillah aja sebelum nutup. Jadi jangan dianggap jin itu ya ada memang. Kalau tidur aja kita diganggu, di kamar mandi juga ada. Tetapi akses mereka itu sangat terbatas. Ya. Tidak kemudian dengan leluasa, khususnya di rumah yang tadi saya sampaikan, yang dipakai untuk ibadah, yang setiap pulang pergi itu membaca assalamualaikum. Kenapa Rasulullah SAW itu menyuruh supaya kalau malam itu mematikan lampu api. Kalau dulu kan obor lampu dari api ya kalau dulu. Sekarang kan suruh matikan lampu, tutup tempayan-tempayan yang terbuka yang mampu ditutup. Bahkan kata Rasulullah, kalau seandainya tidak bisa menutup sempurna, itu bisa ditutup dengan lidi, itu sudah dianggap penutup. Lidi aja. Kalau memang tidak bisa menutup rapat, ditutup lidi ya. Baca bismillah tutup lidi, dia nggak akan bisa membuka. Kata-kata bismillah itu membuat buta yang namanya jin itu. Jenengan kan di dalam adab masuk WC itu disuruh membaca bismillah dulu. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bahwa satru atau penutup mata jin dengan aurat Adam itu kata-kata bismillah. Cara membutakan mata jin yang buruk itu hanya dengan kata-kata bismillah. Jangan nutup pintu bismillah, nutup jendela bismillah, nutup apapun pakai bismillah, tutup brankas pakai bismillah, yakin nggak akan hilang. Suruhnya baca bismillah. Kok sederhana banget? Ya begitulah. Karena memang jin itu tidak kuat mereka itu. Mereka itu lemah. Yang bikin kuat itu adalah kita. Atas nama tuyul, bakyul, semuanya ya. Kalau sudah kata-kata bismillah, insya Allah tidak bisa diakses oleh mereka. Kok masih hilang lagi, cobalah. Mungkin ada yang ngambil gitu. Iya. CCTV. Ya jadi sederhana sekali kok masalah urusan dengan jin itu sederhana sekali. Zikir kita dengan bismillah, kalimat thayyibah itu membuat mereka tidak berdaya. Ada sampai mau nebang pohon, setiap orang yang mau menebang itu langsung sakit meriang dan nggak bisa dipotong. Itu karena nggak baca bismillah aja dan tidak ada tawakal kepada Allah saja. Jadi nggak usah terlalu kita ini menganggap ya mereka memang makhluk yang nggak bisa kita lihat. Ya kita nggak bisa melihat mereka. Sedangkan mereka melihat kita, tidak masalah. Tapi makhluk yang paling mulia itu adalah manusia. Buktinya Nabi Adam ya, dulu diciptakan, iblis disuruh sujud. Iblis itu kan dari jin. Mbahnya jin itu ya iblis.
disuruh sujud untuk menghormati. Artinya bahwa jangan kita memposisikan menjadi makhluk yang hina di hadapan jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada orang-orang yang mereka malah minta perlindungan dari jin, membuat jin itu tambah dosanya, tambah kedolimannya, tambah sombongnya. Ngapain kita? Mereka itu makhluk yang dulu disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam. Intinya begitu, ya. Terus yang kedua, yang sering saya sampaikan, rumah kita itu hindarkan dari unsur-unsur yang mengundang jin. Unsur-unsur yang mengundang jin. Boneka, mainan, kalau jenengan masih ada anak-anak, nggak apa-apa. Karena kan dipermainkan dia oleh anak-anak. Kalau anak-anak megang boneka, kan ditatap no, gitu ya. Dilempar gitu ya. Diinjak. Kadang ditabrak no sesama Lego gitu ya. Dias. Bentuknya. Kalau untuk permainan masih ada anak-anak nggak apa-apa. Tapi kalau sudah nggak ada anak-anak, jenengan biasanya simpen, dihormati kayak gitu, mendingan dibuang aja. Nggak usah ada namanya tidur pakai boneka gitu. Nggak usah. Kecuali kalau jenengan masih punya anak-anak. Kalau punya anak-anak kan mereka dihinakan. Karena salah satu sarana untuk mereka mengganggu manusia itu ya patung itu kan. Yang 3 dimensi. Saya secara pribadi di rumah nggak ada gambar, Pak. Sampai foto-foto foto pernikahan saya dalam album. Kalau kepengen ngelihat, ya dilihat aja, dibuka. Gak usah dipampang gede gitu. Semuanya penuh dengan foto. Kalau menurut saya, karena Rasulullah SAW bilang, malaikat tidak masuk rumah yang ada anjing dan gambarnya. Nah, gambar itu masih umum, Pak. Yang disepakati para ulama itu gambar 3 dimensi, kayak patung apa gitu ya, kepala rusa, atau apa itu yang singa gitu, patungnya gede di pojok, kayak gitu nggak usah. Itu fasilitas untuk setan mengganggu kita. Bersihkan rumah dari itu. Saya yakin yang hilang itu banyak gambarnya rumahnya. Coba aja pelajari. Betul ya Bu? Ibunya itu. Coba yang duit-duitnya hilang, itu ada fasilitas setan itu berkeliaran di situ. Seandainya yang tertuduh itu tadi tuyul ya, jin, itu pasti. Perhatikan aja rumah yang banyak gambarnya. Itu mesti. Dan rumah saya itu nggak ada gambarnya. Terus polos gitu. Kalau misalnya ada ya pemandangan gunung notok, yang seger-seger itu, yang tidak bernyawa ya. Kalau banyak rumahnya yang bernyawa itu mesti banyak gangguan. Biasanya begitu. Ya. Nah, itu dibuangi aja itu. Sekali lagi, gambar itu nggak usah dipampang. Apalagi gambar yang sudah meninggal. Ditaruh di album aja. Ada istri itu gambar pernikahan dengan suaminya. Suaminya udah meninggal, tinggal istrinya. Setiap buka pintu selalu melihat wajah suaminya. Setelah melihat wajah suaminya, kemudian tidak terasa meneteskan air mata. Ya Allah suamiku, kenapa engkau bikin diriku janda? Gitu kan? Ya, sudah disimpan aja loh fotonya, ngapain? Ingat terus suaminya.
Cari suami yang lain kalau masih muda. Cari suami yang lain. Daripada jenengan didatangi Pak RT jadi fitnah. Dikunjungi orang jadi fitnah. Kalau masih muda, kalau sudah sepuh itu kan biasanya. Tapi ya nggak apa-apa seandainya aku ingin bersama suamiku di surga. Ada yang model-model setia sampai akhirat itu ada. Soalnya nanti kalau nikah sama yang lain, nah, kata Rasulullah itu kalau perempuan nikah sama suami yang baru akan bersama laki-laki yang terakhir di surga. Itu yang terakhir. Kalau mau tapi ya bagi mereka yang jauh dari fitnah, kalau fitnah sudah banyak mendingan menikah lagi aja. Banyak juga kan duda-duda di sini. Ada dudanya banyak di sini. Hah? Yang duda-duda ya silakan menikah. Bagi laki-laki jangan menduda sampai ajal ya. Manfaatkan waktu untuk menambah amal kebaikan, bisa beri nafkah orang gitu. Tapi bukan berarti saya menyuruh poligami ya, bukan. Poligaminya kalau udah meninggal aja, nanti jadi rame gitu. Itu ya. Jadi apapun baca basmalah, yang kira-kira bagi yang sudah tidak punya anak kecil, yang berbau-bau patung, boneka, itu mendingan ditaruh di gudang, ditutup, jangan kelihatan. Atau kalau ini dirongsokin naik gitu. Untuk apa? Patung-patung itu kalau untuk mainan tidak masalah. Kalau untuk mainan nggak masalah. Itu Aisyah dulu kan mainan juga sama teman-temannya. Sudah jadi istri Rasulullah itu loh, masih boneka-bonekaan. Namanya dinikah umur berapa? 6 tahun. 6 tahun kelas 1 SD. Ketika Rasulullah datang lagi main sama teman-temannya lari ngumpet. Coba nikah sama anak-anak. Terus Rasulullah senyum. Terus di tangannya Aisyah itu ada boneka, main boneka-bonekaan. Kalau boneka untuk permainan nggak apa-apa, tapi kalau boneka kok jadi perhiasan itu jadi masalah. Jadi nggak usah ditaruh ya, di apa namanya atas lemari terus didiriin gini, nggak usah, udah dibuang aja semuanya, bersihkan. Sampai guling atau bantal itu jangan berbentuk hewan, nggak usah. Itu bikin masalah. Coba jenengan adakan survei Bu ya. Rumah-rumah yang suka kehilangan itu jenengan wawancara. Coba bikin semacam kuesioner. Nah, apakah rumah Anda ada banyak gambarnya? Jenengan bikin kuesioner aja, pertanyaan-pertanyaan. Oh iya, semuanya rata-rata ada. Saya yakin itu. Saya yakin. Cuman butuh survei jenengan aja ya. Kalau memang kok masih hilang juga, diwawancara yang tinggal di rumah itulah. Ini kemungkinan besar yang ngambil ya warga yang lain. Mungkin suaminya tahu penyimpanan atau istrinya tahu penyimpanan, kan kita juga nggak tahu masalah itu. Lali ngitungnya, itu salah satu indikasi, bisa juga. Oke, kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.